Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Fattah Kauman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pertama dan utama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya jua kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama mempelajari dan mengkaji salah satu disiplin ilmu agama yang mana sudah menjadi kemestian bagi kita setiap muslim untuk mempelajari agamanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama, mempelajari dan mengkaji ilmu agama merupakan kewajiban atas setiap muslim. Maka untuk itu, di kesempatan yang berbahagia ini, kami diamanahkan ingin menyampaikan satu pembahasan terkait dengan masalah ahkamul janais, hukum-hukum seputar penyelenggaraan jenazah, yang insyaallah ta'ala pembahasan ini kita akan bagi menjadi dua pertemuan. Pertemuan yang pertama ini insyaallah terkait dengan teori penyampaian biasa, dan insyaallah ta'ala besok ba'dal asar kita akan adakan prakteknya. Nah, karena ilmu ini tentunya akan semakin sempurna manakala kita praktekkan. Jadi malam ini kita akan membahas terkait dengan teorinya dulu, bagaimana cara mengurus jenazah itu. Dan pembahasan ini teramat penting di zaman sekarang ini, karena yang mengetahui ilmu tentang mengurus jenazah ini tidak semua kaum muslimin, hanya orang-orang tertentu saja yang memang mempelajari agamanya dengan baik. Maka daripada itu, ini sedikit usaha kita untuk kita mempelajari dan mengkaji. Semoga dengan pertemuan kajian di malam hari ini bisa memberikan pemahaman bagi kita terkait dengan pembahasan cara mengurus jenazah. Hadirin sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu saja pembahasan ini terkait dengan
semua dari kita. Karena setiap dari kita adalah orang-orang yang nantinya juga akan meninggal. Walaupun meninggal itu rahasianya Allah, kita tidak tahu. Akan tetapi seperti yang difirmankan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ketika ajal sudah datang kepada dia, maut sudah menghampiri dia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua akan menjadi mayit, jenazah yang akan siap diurus, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan bagi orang yang melihat orang yang berada dalam sakaratul maut untuk mentalkinnya. Dalam hadits yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal di antara kalian yang sudah dalam sakaratul maut, talkinkan dia dengan ucapan la ilaha illallah, agar nanti ucapan terakhirnya adalah kalimat itu. Sebab siapa yang menutupnya dengan kalimat la ilaha illallah, maka itu termasuk dari husnul khotimah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Maka setelah orang itu meninggal, maka kita disunnatkan untuk mendoakan kebaikan bagi dia. Kalau misalnya matanya masih terbuka, maka ditutup matanya dan ada doa untuk hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk menemui sahabatnya yang bernama Abu Salamah yang berada dalam sakaratul maut. Dan ketika itu Abu Salamah meninggal dalam keadaan matanya ke atas. Keumuman orang yang meninggal seperti itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang meninggal itu ketika keluar ruhnya, maka matanya mengikuti aliran keluarnya ruh itu. Makanya matanya ke atas. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam aghmadahu, beliau pejamkan matanya, kemudian beliau mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh apabila dicabut maka akan diikuti oleh mata. Mata akan mengikutinya. Nah, ini menunjukkan hal yang biasa. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal seperti itu, jangan suudzon dulu, Pak. Nah, itu memang keadaan orang seperti itu. Ya. Maka Nabi SAW mendoakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya fil mahdiyin, wakhlufhu fi aqibih, dan gantikanlah untuknya hal yang lebih baik fil ghabirin, waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Ini doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abu Salamah. Kemudian dari perkara yang juga diperhatikan ketika orang sudah meninggal, ya, maka juga untuk dilakukan pelemasan persendiannya, dilemaskan persendiannya, karena orang yang meninggal itu, Pak, akan kaku badannya. Nah, makanya dilemaskan, ya, tangan-tangannya, kaki-kakinya, ya, supaya nanti ketika misalnya dimandikan, diurus jenazahnya tidak kaku dan mudah untuk diurus nantinya. Nah, makanya dilemaskan dulu persendiannya meninggal, karena tidak lama itu akan kaku badannya. Nah, kemudian ketika dia sudah meninggal, maka ditutup badannya dengan kain.
dari ujung kakinya sampai ujung rambutnya ditutup, jangan dibiarkan begitu saja, tapi ambil kain untuk menutup ya badannya. Naam. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, setelah itu kabarkan kepada keluarga-keluarga kita ya. Demikian pula tetangga kita dan yang lainnya untuk bisa ya melihat dan mengurus jenazah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asri'u bil janais. Bersegeralah dalam mengurus jenazah, jangan ditunda-tunda lagi. Kenapa? Kalau jenazahnya itu baik, kata Nabi, fa khairun tuqaddimunaha ilaih, maka itu kebaikan yang kamu kedepankan untuk si mayit yang meninggal itu. Tapi kalau sebaliknya, jenazahnya ini jelek, jenazahnya ini ya orang yang tidak baik, maka kalau kalian tunda, fasyarrun tadaunahu ala riqabikum, maka itu kejelekan yang kalian letakkan di pundak-pundak kalian. Nah, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan untuk menyegerakan pengurusan jenazah itu, jangan ditunda-tunda. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, nah, selain itu juga perhatikan wasiatnya si mayit. Kalau mungkin misalnya sebelum meninggal dia pernah berwasiat, sempat berwasiat, apa wasiatnya diperhatikan. Karena wasiat ini ya dari perkara yang diperhatikan di dalam agama. Kalau dia sempat berwasiat, apa wasiatnya dia? Kalau misalnya dia menyisakan utang kepada orang lain, maka selesaikan utangnya. Selesaikan utangnya. Nah, setelah itu barulah kita mulai mengurus jenazah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengurus jenazah ini ada 4 poin yang penting. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat menguburkan. Nah, ini fase-fase yang nanti akan kita lewati insyaallah taala. Nah, ini saya meringkas. Dulu saya bawakan buku ini, Pak, ya, pembahasan buku ini. Ya, mungkin ada pertemuan puluhan kali. Ya. Nah, ini saya harus meringkas 1 kali pertemuan saja. Tercakup pembahasan semuanya. Nah, ya mudah-mudahan dengan waktu yang ada ini kita bisa selesaikan insyaallah taala. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi yang pertama terkait dengan memandikan jenazah. Jadi saya ringkas saja, mungkin tidak bisa saya bacakan seluruh dalil-dalilnya ya. Namun apa yang kita paparkan ini insyaallah taala sesuai dengan dalil dari Quran dan Sunnah, dan juga pendapat para ulama terutama dari madhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Dan memang pembahasan ini dikenal dengan pembahasan fardu kifayah. Kenapa? Memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan semuanya hukumnya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah? Idza qama bihi may yakfi saqata 'anil baqin. Apabila telah gugur, apabila sebahagian orang telah mengerjakannya, maka gugur kewajiban yang lain. Itu namanya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebahagian yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan, maka gugur kewajiban yang lain. Fardu kifayah. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi memandikan jenazah hukumnya fardu kifayah. Dan orang yang memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, jangan dikira tidak ada pahala, besar pahalanya, Pak. Ya, disebutkan dalam sebuah hadits yang sahih, Rasulullah bersabda, man ghassala musliman, siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, fakatama alaihi, lalu dia tutup aib-aibnya. Kalau misalnya pas dia memandikan ada aibnya, dia tidak ceritakan sama orang lain. Jangan sampai kita mandikan jenazah ya, kemudian kita sebarkan, saya mandikan jenazah tadi orangnya panuan.
Ini tidak boleh seperti itu. Nah, ini namanya menyebarkan aib orang, tidak boleh. Nabi mensyaratkan siapa yang memandikan jenazah seorang muslim lalu dia tutup aibnya, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, Allah akan ampuni dosanya 40 kali. Ini dosanya 40 kali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah motivasi kita, ya, semangat kita untuk mempelajari hukum ini. Kenapa? Di samping kita membantu saudara kita, orang yang berada dalam kesulitan, keluarganya si mayit, kita pun dapat pahala dengan hal tersebut. Kita pun bisa dapat pahala dengan hal tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Memandikan jenazah ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Nah, yang wajib itu memandikan jenazah 1 kali. Sekali pemandian itu wajib. Sunnahnya lebih dari 1 kali. 3 kali. Kalau dipandang lebih, boleh lebih 5 kali sampai 7 kali. Nah, tapi wajibnya 1 kali. Wajibnya 1 kali. Sunnahnya yang lebih afdolnya lebih dari 1 kali. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bagaimana cara memandikan jenazah? Nah, ini mungkin nanti kita kalau ada sebenarnya papan tulis kita bisa catat poin-poinnya ya, supaya jadi nantinya. Ya. Jadi hal yang pertama ya yang kita harus lakukan ketika memandikan jenazah, pertama kita siapkan bahan-bahannya. Siapkan bahan-bahannya ya. Ketika mau memandikan apa tentu saja ya kan. Kemudian daun bidara kalau ada. Kalau tidak ada boleh diganti dengan sabun. Ya. Kemudian siapkan juga kapur barus. Nah, kapur barus ini dipirik ya, dihaluskan karena nanti akan dicampur dengan air. Jadi secara global ada 3 air yang mesti kita siapkan. Air bersih, kemudian air bercampur daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara bisa diganti dengan sabun. Dan yang ketiga air yang bercampur dengan kapur barus. Nah, ini 3 macam air kita siapkan. Ya. Nah, kemudian juga siapkan tempat ya untuk memandikan, ya, biasanya meja-meja yang memang khusus untuk memandikan siapkan juga ya. Kemudian segala sesuatu yang kita perlukan ketika memandikan jenazah, termasuk di dalamnya kita perlu gunting, kita perlu ketipan kuku ya, dan semisal itu. Nah, jadi siapkan dulu bahan-bahannya. Nah, nanti insyaallah ta'ala kita akan sebutkan nanti insyaallah ta'ala. Taib. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah bahan-bahannya siap, ya. Setelah bahan-bahannya siap, maka kita mulai memandikan jenazah. Nah, sebelum itu jenazah kita ya, lepaskan seluruh pakaiannya. Jadi seluruh pakaiannya dilepaskan, kemudian ditutup auratnya. Auratnya kalau laki-laki dari pusar sampai lutut, Pak. Nah, ini yang mesti ditutup. Pusar sampai lututnya. Nah, ini yang kita tutup. Jadi ketika memandikan jenazah, maka jangan sampai kita mandikan dalam kondisi telanjang kita lihat semuanya, enggak. Tapi auratnya tetap ditutup. Setelah melepaskan seluruh pakaiannya semuanya dilepaskan. Nah, kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memandikan, kita lihat kalau misalnya si mayit ini ternyata kukunya panjang-panjang, kita potong kukunya. Nah, maka perlu kita gunting dan ketipan kuku tadi. Ya kan? Kalau kumisnya terlampau panjang misalnya, maka dicukur kumisnya. Iya. Kalau jenggot tidak, Pak ya. Kalau jenggot tidak, ya, karena ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumis saja yang dicukur. Nah, itu. Kemudian sebelum memandikan juga ya, terkadang kita perlu mengurut si mayit dari arah perutnya. Ya, perutnya ini kita urut ya, kita naikkan sedikit ya, mungkin sekitar 45 derajat, kemudian kita urut dengan perlahan. Nah, biasanya ada kotoran yang keluar kemudian disiram dari bawah, ada yang menyiram. Nah, makanya memandikan
satu orang saja. Ya, terkadang kita butuh beberapa orang. Ya, supaya ada juga yang membantu. Apalagi ketika mengangkat jenazah, ya, kemudian kita perlu bantuan untuk menyiram, ya. Ketika memandikan ini memang di tempat-tempat yang pas, sehingga ketika misalnya ada kotoran yang keluar langsung mengalir, ya kan? Nah, biasanya si mayit kalau misalnya diurut ada kotoran yang keluar, nah, maka disiram, terus disiram. Ya, kemudian kalau perlu kita cebokin, ya. Naam. Dan ketika sudah terasa cukup, nah, baru setelahnya kita mulai memandikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika memandikan mayat, sebelum memandikan kita berniat dulu. Niat di dalam hati. Innamal a'malu binniat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Nah, kita niat dulu. Setelahnya kita baca bismillah. Setelah kita baca bismillah, wudukan dia. Kita wudukan dia. Wudunya bagaimana? Wudunya sama seperti wudu ketika mau sholat. Kita wudukan dari mulai kita cuci tangannya, ya. Kemudian mulut dan nah, tentunya tidak kumur-kumur kan? Kita tinggal masukkan air saja sedikit, ya. Tempelkan di bagian giginya, kemudian masukkan sedikit air ke hidungnya. Nah, yang memandikan itu. Nah, kemudian sapu wajahnya, ya. Kemudian tangannya yang kanan dulu, kemudian yang kiri tiga kali, ya. Kemudian itu baru kakinya. Nah, berarti mewudukan mayat. Nah, ini mewudukannya. Paham? Nah, kemudian para jamaah sekalian, setelah mewudukan, barulah kita mulai memandikan. Taib. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ibda bimayaminiha. Mulailah dari yang kanan-kanan dulu. Iya. Nah, makanya ketika memandikan jenazah, kita mandikan yang kanan, bahagian kanan dulu, baru yang kiri. Memandikan jenazah ini kadang satu kali pemandian mungkin menghabiskan 1 ember, atau mungkin kurang daripada itu, atau mungkin lebih sedikit daripada itu. Ya, tinggal dilihat kebutuhannya saja. Yang jelas satu kali pemandian kena seluruh badannya si mayit ini, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Itu namanya satu kali pemandian. Jelas ya? Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perlu kita ingat, memandikan jenazah, kalau misalnya kita mandikan sebanyak 3 kali, itu yang sunnahnya, maka pemandian yang pertama dan yang kedua itu air yang dicampur dengan daun bidara. Ya, itu pemandian pertama dan kedua. Dan ingat, kalau daun bidara boleh diganti dengan sabun. Nah, berarti pemandian pertama dan kedua air dengan sabun, kalau tidak ada daun bidara. Kemudian pemandian yang terakhir, karena kita mandikan 3 kali, yang terakhir, yang ketiga ini air yang bercampur kapur barus. Kalau kita mandikan 5 kali pemandian, ya misalnya pas 2 kali pemandian, ya ada yang keluar, ya mungkin misalnya darah atau apa, ya terkadang bisa saja ya Pak, namanya orang meninggal ya kan, bisa saja. Mungkin kita lebih kita memandikan lebih daripada 3 kali, berarti kita pilih yang ganjil, berarti 5. Jadi kalau sudah 2, pemandian ketiga, pemandian keempat. Ini 1, 2, 3, 4 air dicampur daun bidara. Atau air dicampur dengan sabun. Pemandian yang terakhir, yang kelima, baru air dengan kapur barus. Dipahami Bapak sekalian? Taib. Kemudian setiap kali selesai pemandian yang pertama, air bersih tanpa ada campuran ini untuk membilas. Jadi kalau misalnya 1 kali pemandian kena dari ujung kaki sampai ujung rambut, maka dibilas, tinggal disiram saja, bilasan. Pemandian kedua selesai, maka dibilas lagi, disiram dengan air bersih. Pemandian ketiga seperti itu juga.
Jelas Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, bagaimana kita memulai memandikan itu dari kanan dan kiri dulu? Kanan dulu baru kiri. Nah, kata para ulama disebutkan rinciannya, ya. Yang pertama dia cuci bagian kepala dulu, Pak. Bagian kepala, rambutnya ini, ya, mungkin butuh kita keramas. Kemudian wajahnya, ya, kalau dia punya jenggot, disapu juga jenggotnya. Kemudian mulai dari bagian kanan. Nah, maka kita mulai mencuci bagian kanan dari lehernya, kemudian langsung ke tangan, digosok pelan-pelan. Ya, digosok pelan-pelan. Nah, kemudian Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa ketika memandikan mayat, ya, sunnahnya itu memakai kaos tangan, tidak langsung menyentuh badan si mayit. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW dimandikan oleh para sahabat, dan para sahabat ketika itu memakai sarung tangan. Ya, intinya kain, mau pakai sarung tangan yang ada sekarang ini atau pakai kain yang membungkus tangannya, intinya tidak langsung menyentuh kulit dengan kulit. Jelas ya? Itu sunnahnya seperti itu. Taib. Nah, jadi yang kanan dulu digosok pelan-pelan, ya. Jadi ketika memandikan jenazah itu, Pak, jangan sampai kayak orang menyikat, ya. Ya, karena nanti ini kan mayat ini, ya, tubuhnya sudah mulai nanti kalau terlalu keras bisa rusak. Ya. Nah, maka dibutuhkan orang yang lembut, ya, Nah, maka para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah bagian tangannya, maka bagian dada yang kanan dulu. Jangan kanan kiri, kanan dulu sampai ke pinggangnya, pahanya ini bagian depannya saja, ya. Bagian depannya dulu, bagian depannya sampai ke kaki. Nah, mungkin di cucian di bagian kaki lebih ekstra karena mungkin banyak yang kotor di situ, ya kan? Nah, kemudian selesai bagian kanan depan, ya kan? Bagian kanan depan. Kemudian setelah mayat tadi kita miringkan sedikit untuk mencuci bagian kanan belakangnya. Nah, bagian kanan belakang. Nah, sama seperti tadi, kita mulai dari bagian lehernya, kemudian punggungnya, bagian badannya di sini belakang, kemudian bagian pantatnya, ya, bawah pahanya ini dan bawah kakinya. Nah, itu pemandian yang sebelah kanan. Jadi kanan depan, belakang, ya kan? Kemudian mulai yang kiri lagi. Karena tadi kan pertama kepala sudah, Pak, ya. Nah, langsung ke leher saja, bagian depan ini, kemudian langsung ke tangan, ya, sambil digosok-gosok perlahan. Kemudian bagian dada yang kiri, ya, bagian depan kiri ini sampai ke perutnya, pinggangnya, terus ke pahanya, kemudian ke kakinya. Nah, kemudian mayit dimiringkan lagi ke arah sebelahnya seperti ini, ya. Nah, kemudian dicuci bagian belakangnya, sama seperti tadi, sampai ke bawah. Nah, ketika selesai, ini selesai pemandian pertama. Paham, Pak, ya? Ini pemandian pertama. Nah, ketika selesai pemandian pertama, kita bilas, kita siram dengan air bersih, disiram saja, tidak perlu digosok lagi, ya. Kita siram sampai dari ujung kepalanya sampai ujung kakinya. Itu sekali pemandian. Bisa dipahami Bapak sekalian? Iya. Nah, kemudian perhatikan, tadi kan si mayat kita tutup dengan apa? Dengan kain, ya kan? Nah, ketika kita mencuci bagian auratnya dari pusar sampai lutut, ya. Ketika kita mau cuci, kita tidak dibenarkan untuk melihat auratnya. Jadi bagaimana? Nah, ini kain, Pak, ya, misalnya mayat di bawah, kemudian ini kita bungkus dengan kain seperti ini, maka tangan kita yang tadi sudah pakai sarung tangan, kita masukkan ke bawah, kemudian disiram. Ada yang menyiram. Nah, kemudian kita gosok begini, ya. Nah, itu bagian auratnya. Jadi bukan dibuka, kemudian kelihatan semuanya, bukan seperti itu. Nah, tapi hanya dibuka kainnya, kemudian dikasih seperti ini, terus seperti itu. Karena aurat si mayit tetap mesti kita jaga, jangan dibuka. Jelas, ya? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ketika selesai pemandian pertama,
maka kita mulai pemandian kedua lagi. Ya kan? Mulai pemandian kedua. Pemandian kedua, air bercampur apa, Pak? Bidara juga sama tadi ya, atau dengan sabun kalau tidak ada daun bidara. Pemandian kedua sama seperti pemandian pertama, tapi tidak perlu diwudukan lagi. Tidak perlu diwudukan lagi. Wudu tadi sudah di pemandian pertama. Tinggal langsung memandikan bagian depan dulu, ya kan? Apa namanya? Terutama kepalanya dulu kan? Kepalanya dulu, kemudian bagian depan ini, leher, langsung masuk ke tangan, kemudian bagian sini, ya, kemudian masuk ke pinggangnya, pahanya, kakinya. Kemudian sama dimiringkan lagi, cuci bagian belakang, ya kan? Sampai ke bawah. Lalu apa? Bagian kiri lagi, bagian kiri dari lehernya, ya, kemudian dadanya sini yang kiri, masuk ke perutnya, pinggangnya, pahanya dan kakinya. Nah, kemudian dimiringkan lagi si mayat, ya, kemudian cuci lagi bagian belakangnya. Ya, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, terlalu repot kalau begitu, Ustadz. Kenapa mesti dibalik-balik begitu ya? Ya itu sunnahnya, Pak, seperti itu. Iya. Sunnahnya seperti itu. Ya walaupun kalau misalnya ada yang memandikan langsung dimandikan seperti itu, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi yang sunnah seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, itu yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya seperti itu. Iya, jelas Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah. Taib. Pemandian kedua sama seperti tadi ya. Nah, pemandian ketiga kalau dirasa cukup 2 kali pemandian tadi, maka langsung pemandian ketiga air dicampur dengan apa, Pak? Dengan kapur barus. Nah, kapur barusnya ini kita tumbuk ya, bukan kapur barus dibiarkan bulat-bulat begitu, ya, tapi ditumbuk, ditumbuk ya supaya bau harumnya itu ya muncul ya. Nah, maka dicampur. Nah, pemandian ketiga sama seperti pemandian pertama, beda sekarang bercampur dengan kapur barus. Lagi kita wudukan karena sudah wuduk pertama tadi, nah, kemudian kita mandikan sama seperti yang pertama dan kedua. Mulai dari kanan depan, kemudian kanan belakang, kemudian kiri depan, kemudian kiri belakang. Jelas ya? Selesai memandikan jenazah, kemudian tinggal dibilas saja. Dibilas tinggal disiram, tidak perlu lagi digosok. Ya, ingat Pak, ketika memandikan jenazah itu ya memandikan sifat ad-dalq, menggosok dengan perlahan. Nah, jadi jenazah tinggal siram-siram saja. Ya, ini keliru ya. Kalau memandikan jenazah itu mesti kita gosok juga badannya. Ya, tapi dengan perlahan. Ya, karena kan maksud kita membersihkan. Sama ketika kita mandi, kita perlu menggosok badan kita kan. Nah, begitu pula mayat, Pak. Ya, begitu pula mayat. Jadi kita hanya siram. Menyiram itu namanya sekedar membilas saja. Nah, itu kalau selesai pemandian pertama dibilas, selesai pemandian kedua dibilas, selesai pemandian ketiga dibilas. Jelas Bapak sekalian? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara singkat kiat tata cara memandikan jenazah. Baik, kemudian dari perkara yang diingatkan juga oleh para ulama rahimahumullahu taala ya, bahwasanya ketika memandikan jenazah, mungkin selesai memandikan ya, kita perlu sesuatu mungkin dari kapas atau apa menutup bagian hidungnya atau telinganya ketika misalnya diperlukan. Jenazah keluar darah dari hidungnya, keluar darah dari telinganya, ya apalagi yang meninggal gara-gara kecelakaan, biasanya banyak darah yang keluar. Nah, maka kita perlu kapas-kapas itu ya untuk menutup hal-hal yang seperti itu. Karena ketika kita mandikan masih keluar darah ya, nah, kita tidak akan habis itu. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa gunakan kapas-kapas itu Pak untuk menutupnya. Jelas ya? Nah, makanya terkadang kan sebagian jenazah ditutup dengan itu ya, hidungnya, telinganya seperti itu. Nah, fungsinya memang untuk itu. Ya, terkadang juga mungkin kita perlu mengikat bahagian kepalanya ini sampai ke dagunya, ya kan? Ketika misalnya jenazah mungkin mulutnya terbuka, ya kan? Mulutnya terbuka, maka perlu kita tutup. Kenapa? Karena nanti kalau sudah mayat itu kaku, sulit lagi Pak dianu.
ditutup, ya kan? Nah, makanya terkadang sebagian orang juga perlu mengikat bagian kepala ini supaya kalau misalnya terbuka itu bisa teratasi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ya, perkara yang berikutnya ya, dari perkara yang perlu kita perhatikan bersama, tadi sudah memandikan jenazah. Naam. Kemudian secara ringkas saja langsung kita masuk pada pembahasan mengkafani jenazah. Ya. Mengkafani jenazah, takfinul mayyit. Naam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengkafani mayat ini dari perkara yang juga hukumnya fardu kifayah. Imam Nawawi rahimahullah akan hal tersebut, menukil ijma akan hal tersebut. Dan mengkafani ini juga jangan dikira tidak ada pahalanya, Pak. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah wa istabarakil jannah." Barang siapa yang mengkafani mayat seorang muslim, maka nanti kelak pada hari kiamat Allah akan pakaikan untuk dia pakaian dari sutra, sundus, wastibrak dari surga. Sutra dari surga. Nah, ini keutamaan orang yang mengkafani mayat itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bagaimana cara mengkafani jenazah? Ya, cara mengkafani jenazah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tadi setelah kita selesai memandikan, ya, selesai kita memandikan tadi, ya, tentunya kan kain penutup auratnya kan basah, Pak, ya. Nah, makanya perlu kita kain yang lain, ya, mungkin kita kainnya pakai sarung atau semisal itu, yang jelas menutupi auratnya dari pusar sampai lututnya ketika memandikan tadi. Ya, nah, kita butuh dua kain sekarang karena sudah basah tadi, nah, maka kita ganti dengan kain yang baru. Ya, nah, kemudian jenazah itu kita apa? Kita berikan handuk supaya mengeringkan badan, untuk mengeringkan badannya karena siap akan dikafani. Ya, sebab kalau basah-basah seperti itu nanti kain kafannya basah, Pak. Ya kan? Nah, maka kita perlu handuk untuk mengeringkan badannya si mayit ini. Nah, setelah kita ganti tadi penutup auratnya, cara menggantinya bukan dibuka kemudian langsung dipasang, kelihatan auratnya, Pak, ya. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan kain basah tadi, Pak, ya. Nah, kita bentangkan sarung, kemudian kain basah. Nah, kalau begitu auratnya tetap terjaga. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi kita perlu menjaga aurat si mayat. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah jenazah kering badannya, siap kita akan mengkafani dia. Siap kita akan mengkafani dia. Kita kafani mayat, ya, mengkafaninya dengan 3 kain kafan. Dengan 3 kain kafan. Jelas, ya? Dengan 3 kain kafan. Nah, ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, sebagian ulama berpendapat lebih dari 3. Ya, 5 kain, ya. Kenapa? Karena perempuan ini, ya, tentunya dia lebih menutup auratnya ketimbang laki-laki, ya kan? Makanya kalau dalam sholat kan auratnya wanita itu, ya, seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya, ya kan? Iya. Nah, menunjukkan bahwasanya perempuan itu harus lebih menutup auratnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya dia mau lebih dari 3 boleh, ya, 5 laki-laki 3 kain saja cukup. 3 kain saja cukup. Nah, kita perlu ukur, Pak, jenazah ini berapa tingginya supaya jangan sampai nanti kekecilan, jangan sampai juga terlalu kepanjangan, ya kan? Nah, kita ukur jenazah ini, misalnya kalau tingginya 1,5 meter, ya, 1,5 meter tingginya badan si mayit, maka mungkin kita butuh kain kapan, ya, ya mungkin sekitar 2 meter lebih sedikit lah, karena nanti untuk diikat bagian kepalanya dan bagian kakinya, ya kan? Ada kelebihan. Jangan diukur 1,5 meter badannya, kainnya juga 1,5 meter. Anda cukup nantinya, ya kan? Tapi dilebihkan, ya. Nah, jadi kita butuh 3 kain kapan. Kita butuh 3 kain kapan. Ya, kain kapan itu, Pak,
kain kapan berwarna putih yang biasa kita dapati dijual di mana-mana. Dan boleh juga kalau misalnya orang yang dulu pernah haji atau umroh, dia punya kain umrohnya dulu ya. Nah, itu bisa juga kain kapan ya. Intinya kain kapan itu warnanya putih. Nah, itu. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika mengkafani mayat, ya, kita sudah siapkan kain kapannya, dan kain kapan ini kita berikan apa? Minyak wangi, Pak. Kita berikan minyak wangi kain kapannya itu. Ya. Nah, setelah dirasa siap, maka kita angkat mayat tadi untuk dikafani. Kita angkat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika mengangkat mayat ya untuk dikafani, itu badannya kembali ditutup, Pak ya. Dari ujung kakinya sampai ujung rambut ditutup kembali. Jadi jangan dibiarkan terbuka ya badannya, naam, tapi ditutup semuanya. Ditutup semuanya. Ya sama seperti ketika kita menunggu mayat ini mau diurus, kan kita tutup badannya, Pak ya. Demikian pula seperti itu ketika kita mau bawa dia untuk dikafani. Nah, maka kita bawa jenazah ini untuk diletakkan di atas kain kapan tadi. Diletakkan di atas kain kapan tadi. Ya. Maka kita mulai untuk mengkafani si mayat. Sebelum itu, mayat ini kita perlu berikan juga wangi-wangian. Ya, perlu juga kita berikan wangi-wangian di bagian kepalanya, di bagian dagunya, lekukan-lekukan tubuhnya, bagian sikutnya, ya, bagian bahunya ini, kemudian lututnya, bagian kakinya. Nah, bahkan Imam Ahmad mengatakan, ya kalau misalnya bisa melumuri seluruh badannya dengan minyak wangi, itu lebih baik, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, yang jelas si mayat kita juga berikan wangi-wangian, berikan wangi-wangian. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita sudah meletakkan mayat sudah di atas kain kapan, ya, maka kita mulai untuk membungkus si mayat ini. Dan jangan lupa ikat talinya sudah disiapkan di bawah kapan. Jelas ya, ikat talinya sudah disiapkan di bawah kapan. Nah, jadi urutannya itu ikat talinya dulu, baru di atasnya kain kapan pertama, kain kapan kedua, kain kapan ketiga. Ikat talinya di bawah. Jelas ya, karena nanti setelah ditutup, kita enak tinggal mengikat. Jelas Pak? Berapa ikatannya ini? Ya ikatannya ini sekiranya cukup saja, tidak ada ketentuan harus 3, harus berapa. Anak kecil ya mungkin 3 saja cukup. Tapi kalau misalnya orang dewasa mungkin butuh sampai 5 ikatan atau bahkan lebih 7 ikatan, tidak masalah. Jelas ya? Nah, mengikatnya itu ya bagian kepalanya sini yang ini penting jangan sampai terbuka ya kan. Kemudian bagian kakinya ya kalau 5 ikatan, bagian kaki, bagian kepala, kemudian bagian tengah badannya ini pinggang, kemudian bagian dadanya dan bagian lututnya. Nah, itu 5 ikatan. Jelas ya? Nah, kalau 5 sudah cukup sudah. Jelas Pak? Baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kita ingin membungkus badan si mayat, ada caranya juga. Jadi bukan langsung satu kali, Pak. Bukan sekali dibungkus satu kali sudah selesai, enggak. Ada cara sunnahnya. Caranya bagaimana? Kita mulai dulu dari bagian kanan. Jadi kalau misalnya mayat di tengah-tengah, kita bagian kanannya dulu dibungkus, ya kan? Nah, dibungkus bagian kanannya. Satu kain yang teratas dulu dilipat. Ya. Misalnya ada sisa, diselipkan di bagian kirinya si mayit. Bagian kirinya. Nah, kemudian yang kiri lagi ditutupkan ke sebelah. Ada sisa kain diselipkan ke bagian kanannya. Paham? Demikian pula seperti itu. Jadi satu-satu, Pak. Satu-satu. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Setelah sempurna tertutup, maka kita mulai mengikat bagian kepalanya, ya, bagian pocongnya sini, kemudian bagian kaki, pinggang dan bagian dada ini. Tapi ingat, ketika mengikat jangan terlalu ikat mati, Pak.
jangan diikat mati ya. Kenapa? Nah, karena nanti kalau misalnya dikuburkan, nah ini perlu dilepaskan ikatannya. Ya, perlu dilepaskan ikatannya karena sudah tidak lagi. Ya. Tapi bukan kalau misalnya dilepas nanti jadi pocong ya. Anda ada seperti itu ya, khurafat aja itu. Ya kan? Nah, tapi memang kata para ulama dilepas karena tidak diperlukan lagi sudah. Iya. Nah, maka dilepas ikatannya itu. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, ini dari mengkafani mayat. Jadi kita sengaja ringkas supaya karena waktu tidak mencukupi kita ya. Jadi saya ambil poin-poinnya saja, poin-poin pentingnya saja. Nah, walaupun penjabaran para ulama mungkin nanti setelah ini ada tanya jawab ya, mungkin bisa dilengkapi dengan tanya jawab nanti insyaallah taala. Taib. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentu saja dalam masalah mengkafani mayat ini ada hal-hal yang sifatnya wajib, ada hal-hal yang sifatnya sunnah, namun ini kita sengaja meringkas. Nah, kemudian ketika selesai mengkafani mayat, ya, maka kita ingin mensolatkan. Ya kan? Mensolatkan ini kita boleh membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan. Ya kan? Boleh kita membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan. Walaupun boleh juga mensolatkan jenazah itu di rumah masjid, ya kan? Tapi biasanya orang bawa ke masjid. Kenapa? Karena ketika yang mensolatkannya itu lebih banyak, maka itu lebih baik. Kenapa? Si mayat ini bisa dapat syafaat. Ya, kalau ada yang mensolatkannya 40 orang, yang semuanya orang-orang itu bertauhid, ya, maka Allah akan memberikan syafaat kepada si mayat. Nah, semakin banyak yang kan tentunya semakin bagus, ya kan? Nah, makanya terkadang butuh dibawa ke masjid untuk disolatkan supaya si mayat ini kita mohonkan dapat syafaat dari doa-doa orang yang solat. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dari situ kita perlu menggotong si mayat ini, ya kan? Jenazah ini, ya. Nah, membawa mayat ini ada dua, Pak. Dari rumahnya ke masjid untuk disolatkan dan juga dari masjid ke pemakaman, kuburan, ya kan? Nah, ini sama. Nah, membawanya disebutkan ada sunnah-sunnahnya. Walaupun sekarang, masya Allah, ya, kita diberikan kemudahan dengan adanya alat transportasi, ya kan? Kita bisa membawanya dengan mobil dan seterusnya, ya kan? Kita bisa membawanya dengan mobil dan semisal. Terkadang mungkin kalau dekat, ya, orang hanya bawa saja, digotong saja, diletakkan di bahunya seperti itu. Kemudian jalan mengantar jenazah. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disyaratkan oleh Nabi. Memang ketika mengangkat jenazah itu, menggotongnya, yaitu memang kita letakkan di pundak-pundak kita. Jadi bukan dibawa di sini begini, Pak, ya. Nah, tapi adabnya itu seperti ini. Memang ditaruh di pundak. Kenapa? Nabi mengisyaratkan seperti itu. Kata Nabi, kata di dalam hadis yang kita bacakan tadi, kalau jenazahnya itu baik, maka kebaikan yang kamu lakukan untuk si mayat. Tapi kalau jenazahnya jelek, ya, tidak baik, maka kejelekan yang kau letakkan di pundak-pundak. Apa maksudnya? Isyarat Nabi ketika membawa jenazah kita letakkan di pundak. Nah, yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika mengiringi jenazah, kata para ulama, kita mengiringi jenazah itu, ya, boleh di samping kanan kirinya, boleh di depannya, boleh di belakangnya. Ya, walaupun kata para ulama, namanya mengiringi dalam bahasa Arab itu, Pak, namanya ittibaul janazah, mengikuti jenazah. Yang namanya mengikuti itu di depan atau di belakang? Nah, tentunya di belakang kan. Nah, tapi terkadang dibutuhkan ada yang di depan untuk membuka jalan. Nah, ya jelas ya. Kadang kan namanya jenazah kita perlu segerakan, Pak, ya. Nah, terkadang dia butuh ada orang di depan untuk membuka jalan. Nah, seperti yang kita saksikanlah sekarang ini. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan masalah memandikan jenazah ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecuali yang tadi kita sebutkan seperti kain kapan tadi, ya. Sebagian ulama memandang lebih dari 3, yaitu 5 kain kapan.
Nah, kalau perempuan juga tadi luput kita jelaskan, kan jikalau rambutnya ini biasa perempuan panjang ya kan, perempuan itu Pak dikepang rambutnya jadi 3 di bagian tanduknya ini kiri kanan, kemudian bagian depannya, kemudian dilemparkan ke belakang, dikepang rambutnya jadi 3. Nah, itu sunnahnya seperti itu kalau jenazahnya perempuan. Kalau laki-laki enggak, walaupun rambutnya panjang. Jelas ya? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Selesai mengkafani jenazah, sekarang mensolatkan jenazah. Ini yang ketiga sudah. Mensolatkan apa? Jenazah. Ya, mensolatkan jenazah sama tadi hukumnya fardu kifayah. Sebagian maka gugur kewajiban yang lain. Apa keutamaan mensolatkan jenazah? Besar pahalanya. Rasulullah bersabda, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusalla alaiha, sampai dia disolatkan, falahu qiratun, maka baginya 1 qirat, kata Nabi. Waman syahidaha hatta tudfan, tapi siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkan, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat. Sahabat kan tidak tahu apa itu qirat. Tanya sahabat, ya Rasulullah, apa maksudnya 1 qirat 2 qirat? Kata Nabi, pahalanya seperti gunung Uhud. Pahala yang kamu terima ketika kamu mensolatkan jenazah, bahkan ketika kamu ikut sampai menguburkan, pahalanya 2 qirat. Nah, ini luar biasa Pak ya. Jadi apa namanya, selain kita membantu ada nilai sosialnya ya, kita juga bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Nah, itulah yang kita harapkan dengan kita mengilmui, tahu hukum-hukum cara menyelenggarakan jenazah ini, kita bisa dapat pahala Pak. Nah, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ringkas saja kaifiat sholat jenazah. Bagaimana caranya? Sholat jenazah itu dengan 4 takbir, tanpa ruku, tanpa sujud. Nah, makanya jangan sampai salah Pak ya. Jangan sampai ada yang ruku sujud ketika apa namanya sholat jenazah. Tidak ada ruku sujud ya. Sholat jenazah itu posisinya berdiri saja. Takbir 4 kali. Takbir berapa kali? 4 kali ya. Nah, ketika sholat jenazah sama seperti tadi ya. Kita sholat jenazah, naam, dengan berniat tentu saja. Kemudian takbir pertama Allahu Akbar, angkat tangan, ya kan? Nah, di takbir pertama ini takbiratul ihram ya, kita membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah. Tidak disunnahkan membaca doa istiftah. Langsung surat Al-Fatihah saja. Nah, dan surat Al-Fatihah rukun di dalam sholat jenazah, dibaca. Itu takbir pertama. Nah, kemudian takbir kedua Allahu Akbar. Takbir kedua kita membaca salawat kepada Nabi SAW, salawat Ibrahimiyah, sama seperti salawat yang kita baca ketika mau sholat, ketika sholat tahiyat itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala dan seterusnya itu. Ya, itu. Boleh juga kata ulama seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, boleh. Boleh juga seperti itu. Tapi yang afdolnya salawatnya agak panjang, salawat Ibrahimiyah. Salawat kita baca ketika tasyahud itu. Paham ya? Itu di takbir kedua. Nah, ini juga rukun sholat jenazah. Takbir pertama tadi apa Pak? Baca Fatihah. Takbir kedua baca salawat. Takbir ketiga baca doa jenazah. Nah, apa doanya Pak? Ada yang hafal doanya Pak? Allahumma gfir lahu warhamhu afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madakhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama naqqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabr atau min adabin nar. Itu doa yang masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini doa yang paling bagus Pak. Karena dalam hadis ini diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik, ketika Nabi membaca doa ini ya untuk salah seorang sahabatnya yang meninggal, sahabat kan jadi makmum di belakang, mendengar doa ini, doanya Nabi, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi'fu anhu,
Ya, Auf bin Malik ketika itu mengatakan, saya berandai-andai supaya ya seandainya saya yang jadi jenazah itu, karena hanya doa Nabi, luar biasanya doa ini. Sampai-sampai sahabat berangan-angan dia yang mau jadi jenazah. Kenapa? Doanya Nabi, Pak. Ya kan? Lihat, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia, warhamhu, rahmatilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, berikanlah afiah dan apa? Maafkanlah, ampunilah dosanya. Ya. Waqsilhu bil ma'i wasalji wal barad, cucilah dosa-dosanya dengan air, salju dan dengan embun. Ya. Wa akrim nuzulahu, ya, muliakannya tempat kembalinya. Wa wasi' madakhalahu, luaskan ya tempat kuburnya. Luar biasa doanya Nabi. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan. Ini jenazah yang apa namanya, doa jenazah yang kita baca. Kalau jenazahnya anak-anak, Pak, kalau jenazahnya anak-anak, lebih dianjurkan dengan doa yang lain. Lihayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Nah, ini doanya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Nah, ini doanya lebih ringkas. Nah, ini juga kalau misalnya hafalkan doa ini. Ya, nah, ini disebutkan dalam Sunan apa namanya, riwayat Ashabus Sunan dan juga riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah. Jadi kalau kita bisa hafalkan doa jenazah dua ini, Allahumma gfir lahu warhamhu tadi dengan Allahumma gfir lihayyina, ini paling bagus ini. Itu yang paling bagus. Kenapa? Kadang jenazah yang kita dapati anak-anak. Nah, kita perlu doa ini. Allahumma gfir lihayyina wa mayyitina, ya, wa syahidina wa ghaibina, na'am, wa saghirina wa kabirina, na'am, wa zakarina wa ansana. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu takbir yang ketiga. Disitulah kita mendoakan mayat, Pak. Doakan dia dengan khusyuk. Kata Nabi, akhlisu lahu bid-du'a, ikhlaskanlah untuknya si mayat ini doa. Jadi kita ikhlaskan doanya, semoga dia dapat kebaikan, ampunan dosa, ya, dirahmati oleh Allah, diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya. Itu kita doakan dia, ya kan? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Itu takbir yang ketiga. Jadi kapan mendoakan mayat? Di takbir yang ketiga. Di takbir yang ketiga. Kemudian takbir yang terakhir, takbir yang keempat, Allahu Akbar. Nah, di takbir yang keempat ini kata para ulama ada dua perkara. Boleh kita diam langsung salam, ya. Boleh juga kita membaca doa yang lain, yaitu doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Nah, ini lebih singkat, Pak, ya. Nah, nanti dihafalkan, Pak, ya. Dihafalkan ini. Mungkin nanti bisa saya kirim. Kalau Bapak nanti punya WhatsApp, nanti saya kirim doanya, Pak, supaya dihafal. Ya, insya Allah kaifiatnya tadi tahu. Kalau ada papan tulis kita bisa anu tadi, ya. Tapi qadarullah, ya, disimak saya yakin insya Allah Bapak-bapak. Nah, insya Allah taala. Taib. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi takbir keempat tadi dua pilihannya. Boleh diam langsung salam, boleh juga baca doa ringkas tadi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Sudah. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kaifiatnya ada dua. Boleh salam dua kali, kanan kiri. Boleh juga salam sekali saja. Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Nah, boleh juga seperti itu. Jadi ada dua kaifiat. Jadi kalau misalnya kita ada sholat jenazah, imamnya cuma satu kali salam, jangan diprotes. Nah, karena itu ada juga sunnahnya Nabi. Nah, kalau juga yang dua kali salam, itu juga ada tuntunannya. Jelas, ya? Jadi bisa dipilih, bisa satu kali salam, bisa dua kali salam. Jelas, Pak? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu apa namanya? Mensolatkan jenazah, mensolatkan jenazah. Kemudian yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Nah, ini sudah yang terakhir ini. Jadi setelah kita solatkan, maka kita siap menguburkan jenazah. Ya, kita gotong lagi, kita bawa jenazahnya ke pemakaman, Nah,
Nah, ini pembahasan yang keempat, dafnul mayyit, mengkafani mayat. Ya, hukumnya sama, ya, fardu kifayah. Apabila sebagian sudah menegakkan, maka gugurlah kewajiban yang lain. Keutamaannya juga besar, Pak. Ya, disebutkan jadi masing-masing, Pak, tadi ya, memandikan, ya. Memandikan tadi apa keutamaannya, Pak? Memandikan tadi diampuni dosanya 40 kali. Itu memandikan. Mengkafani dipakaikan di surga dengan apa? Sutra surga, kain sutra dari surga. Mensolatkan dapat pahala apa? 1 gunung Uhud. Nah, sekarang apa namanya? Menguburkan. Lihat keutamaannya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man hafara lahu fa ajannahu ajra alaihi ka ajri maskan askanahu iyahu." Siapa yang menggalikan kuburan si mayat, ya, si jenazah, dia galikan kuburnya, dan dia letakkan di sana di tempatnya, maka seakan-akan dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang membikinkan rumah untuk seseorang. Dia bersedekah untuk rumahnya. Kenapa? Kuburan itu kan rumahnya si mayat, ya kan? Ketika kita membuatkan rumah bagi dia, sama seperti kita membuatkan rumah untuknya di dunia. Kita bersedekah dengan itu, ya kan? Kita bersedekah dengan itu. Luar biasa, Pak. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, dan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan balasan yang setimpal baginya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu keutamaannya. Sekarang bagaimana kaifiat cara jenazah? Ya, menguburkan jenazah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jenazah kita kuburkan setelah kita bawa, ya, kita pandu, ya, kemudian diletakkan, kemudian siap ingin dikuburkan. Nah, maka kita perlu orang yang berada di bawah untuk nanti menyambut jenazah, ya kan? Kalau jenazah anak-anak ya 1 orang cukup, ya kan? Kalau jenazahnya dewasa ya mungkin sampai 2-3 orang, Pak, yang berada di kubur ini. Karena nanti yang menyambut, jangan dibiarkan aja begitu kan ya. Nah, tapi disambut nanti. Nah, bagaimana caranya? Ada sunnahnya juga, Pak. Ya, ketika memasukkan jenazah itu, ya, itu kita masukkan dari arah kaki kuburan, Pak. Dari arah kaki kuburan. Nah, jadi kalau kita misalkan, Pak, ya, kita misalkan ini misalnya jenazah, ya. Nah, ini kan jenazah kiblat ke sana, ya. Kemudian ini bagian kepala, ini bagian kaki, ya kan? Jenazah nanti dihadapkan ke kiblat, ya kan? Ini bagian kepala, ini bagian kaki. Ingat ya, ketika memasukkan jenazah, sunnahnya dimasukkan dari arah kaki, Pak. Dari arah kaki. Jelas ya? Nah, sebagian orang kan langsung dari sini, Pak, ya. Kalau dari sini boleh saja, sah-sah saja, tapi sunnahnya dari arah kaki kuburan. Dari arah kaki kuburan itu sunnahnya. Iya, nah, dimasukkan dari area kaki kuburan. Yang masuk ke kuburan pertama adalah kepalanya jenazah. Jadi bukan kakinya, kepalanya yang masuk ke kuburan. Tapi kita masukkan dari arah kaki kuburan. Ini kan kaki kan? Ini tadi kepala, ini kaki. Kita masukkan jenazah dari arah kakinya. Kaki kuburan, yang masuk duluan adalah kepalanya, kepala jenazah. Nah, kemudian disambutlah oleh orang yang di bawah tadi, 3 orang tadi. Ya kan, disambut, kemudian mereka akan meletakkan di liang lahat, ya, di liang lahatnya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, para ulama menyebutkan, dan ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, bahwa mayat itu diletakkan di lahat, di syuk. Kalau lahat itu, Pak, yang menjorok ke samping ke arah kiblat, nah, digali lagi ke arah kiblatnya, ya kan? Itu namanya lahat. Ya, nah, itu yang paling dianjurkan, itu lahat itu. Nah, boleh juga di syuk. Di syuk itu kita gali tengahnya, Pak. Digali bagian tengahnya. Nah, kemudian nanti jenazah diletakkan di situ bagian tengah. Itu namanya syuk. Ya, dua-duanya boleh, tapi yang paling afdol, yang paling utama lahat. Nah, itu yang dikenal oleh kita semua, banyak kaum muslimin itu menggalikan lahat. Jelas ya? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika jenazah mau diletakkan di lahat, di liang lahat, ya, maka ada doanya, Pak.
Jadi 3 orang yang menyambut tadi berdoa dengan mengucapkan Bismillah wa ala millati. Nah, jadi pas diletakkan di lahat, Bismillah wa ala millati Rasulillah. Artinya dengan nama Allah dan sesuai agamanya Rasulullah. Nah, ini sunnahnya seperti itu, Pak. Jelas ya? Nah, kemudian jenazah ini, Pak, kita letakkan dengan berbaring di rusuk sebelah kanan, sehingga wajahnya dan badannya menghadap kiblat. Jadi dibaringkan begini, Pak ya, miring. Paham ya? Dengan tentunya menghadap kiblat ya. Wajahnya semuanya menghadap ke kiblat, badannya menghadap ke kiblat. Jadi bukan terlentang, Pak. Bukan terlentang dikuburkan, tapi dimiringkan. Nah, dirusuk sebelah kanan. Dirusuk sebelah kanan. Nah, sehingga wajahnya dan badannya nanti menghadap kiblat. Kalau dianu kan bisa jatuh, Pak ya. Nah, makanya kita mepetkan di lahatnya. Di lahatnya kita mepetkan jenazah itu ke depan. Nah, kemudian perlu kita berikan apa namanya? Penjanggal. Apa namanya? Pengganjal. Nah, kita letakkan mungkin bagian kepala, ya kan, supaya nggak jatuh mayat ini. Ya, kita letakkan bagian ya seperlunya lah. Makanya terkadang kita butuh tanah-tanah itu, Pak ya. Tanah-tanah itu kita letakkan di situ untuk mengganjal itu. Ya, untuk mengganjalnya itu. Nah, jelas sih? Nah, ketika sudah selesai perlu labin. Ya, labin itu apa dalam bahasa Indonesianya, Pak? Labin juga kayaknya ya. Apa namanya untuk menutup itu? Kayu papan ya, apa namanya, Pak? Hah? Ya, kalau dalam bahasa Arab labin ya, labin anunya itu ya. Ya, papan-papan itu ya. Nah, yang jelas yang penutupnya tadi, Pak ya, untuk ditutup tadi kan. Ya. Nah, ya. Bisa terkadang terbuat dari batu, ada yang dibuat dari batu, ada juga dari papan kayu, ya kan? Nah, tertutup semua, ditutup, Pak, usahakan ditutup semua rapat, ya kan? Jangan ada semuanya, ya. Nah, makanya itu sudah memang disiapkan. Insya Allah mereka ngerti semua itu, ya. Ada papan-papan yang disiapkan itu. Nah, kemudian serasa sudah cukup, ya kan? Nah, maka mulailah apa namanya tanah galian tadi diturunkan, Pak, diturunkan. Ya, kemudian tidak masalah tanah itu supaya dia rapat diinjak-injak, Pak ya. Kenapa? Karena tanah itu hujan, ya kan? Tanah itu ketika dia apa namanya turun hujan, dia akan turun, Pak. Nah, makanya tidak masalah kalau dia agak padat, ya kan? Agak padat kita injak-injak tanahnya, nah, itu lebih membantu itu. Jelas ya? Nah, kemudian di apa namanya? Terus di gotong royong, ya kan? Kita timbun ya tanahnya. Naam. Nah, kemudian para jamaah sekalian ya disunahkan juga kita yang hadir di situ untuk menaburkan 3 kali dengan tanah. Kita ambil tanah, kita taburkan bagian kepalanya. Kita 2, 3 ya. Nah, itu para jamaah, itu yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para jamaah sekalian selesai menguburkan jenazah, ya kita buat kayak gundukan, Pak. Kayak gundukan. Nah, itu yang sunnahnya. Jadi bukan persegi 4 gundukan. Itu sunnahnya seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian kita buat tanda ya bagian depan dan bagian kepalanya, bagian kepalanya dan bagian kakinya sebagai pertanda tanda kuburan itu, ya kan? Nah, seperti yang dilakukan oleh manusia oleh kaum muslimin sekarang, kita letakkan batu nisannya, ya kan? Bagian kepalanya dan juga kalau diperlukan bagian kakinya untuk tanda kuburan itu. Untuk tanda sini, Pak. Nah, kemudian terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, ya, is'alu li akhikumut tathbit fa innahul ana yus'al. Mintalah untuk saudara kalian ini kekokohan karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya. Ya, karena kata Nabi SAW, ketika jenazah sudah diletakkan, ya, kemudian orang-orang yang hadir di kuburan tadi sudah pergi, maka dia mampu mendengarkan suara terompah, suara sendalnya. Maka datanglah 2 malaikat Allah Subhanahu Wa Taala menanyai siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Nah, itu dipertanya. Makanya Nabi mengatakan, mintakanlah untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saudaramu yang meninggal ini tasbih. Nah, makanya kita disunahkan berdoa, Pak, di kuburan lagi. Nah, kita doakan dia. Doanya bagaimana? Ya, doanya ringkas saja. Allahumma gfir lahu, Allahumma tsabbithu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, kokohkanlah dia.
Ya Allah ampunilah dia, ya Allah kokohkanlah dia. Karena Nabi memerintahkan untuk minta kepada saudara kalian ini kekokohan. Kenapa? Dia sedang ditanya oleh malaikat. Dia sedang ditanya oleh malaikat. Dan tidak masalah kata para ulama, terkadang kita berikan ceramah, ya, khutbah di situ, khutbah jenazah, untuk memberikan nasihat, mengingatkan saudara-saudara kita, ya, mengingatkan apa? Mengingatkan kematian, ya kan? Kemudian kita wasiatkan kepada keluarga yang ditinggal supaya sabar, tabah menghadapi ujian ini, ya kan? Kemudian sering-sering doakan si mayat, si jenazah supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, merahmatinya dan menerima dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Ya kan, kita perlu wasiatkan. Kemudian kita beritahukan kepada jamaah yang hadir, jikalau misalnya, ya, si mayit ini, jenazah ini mungkin dia punya hutang ketika dia di masa hidup kita kasih tahu, ya, mungkin kita tidak tahu hutang-hutangnya, ya. Jikalau misalnya si mayit punya sesuatu hutang atau apa, silahkan datang kepada keluarganya supaya dilunasi hutang-hutangnya. Karena kata Nabi, kalau ada hutang itu, ya, maka ini bisa menjadi jenazah itu terhalang, ya, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu diselesaikan. Itu perlu diselesaikan. Nah, jelas para jamaah sekalian. Nah, ini mungkin secara ringkas, ya, mengurus jenazah dari mulai memandikan, mengkafani, mensolatkan dan selesai 1 jam, masya Allah. Tentunya banyak yang saya tinggalkan karena ini ringkasan, Pak, ya, meringkas. Saya tidak terlalu banyak membacakan dalil, ya, karena waktu kita sempit, apalagi sudah malam, sudah mulai ngantuk, ya. Makanya mungkin kita buka sedikit, ada waktu, Pak, kita bisa tanya jawab, ya. Ya, nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi si mayit atau jenazah perlu juga dipakaikan minyak wangi, Ustaz. Apa? Perlu juga dipakaikan minyak wangi. Yang saya tanyakan, bagaimana cara memakaikannya, Ustaz? Apakah di badannya kita usap-usap atau disemprotkan atau disiramkan atau seperti apa, Ustaz? Nah, Yang pertama, yang kedua, Ustaz, mungkin kita yang dulu. baik. Ya, jazakumullah khairan. Bagaimana caranya memberikan wangi-wangian pada badan si mayat? Ya, dalam hal tersebut tidak ada kaifiat khusus caranya, ya kan? Intinya kita berikan dia wangi-wangian, entah dengan kita sapukan, kalau misalnya bisa disemprotkan bisa. Intinya, pada dasarnya intinya kita berikan wangi-wangian pada badannya, entah dengan menggosokkan, ya, atau dengan mensemprotkan. Ya, yang penting kita terutama bagian lekuk-lekuk tubuhnya, Pak. Kayak sikutnya, bagian dahinya, bagian dagunya, ya kan? Bagian telinganya ini perlu kita berikan wangi-wangian, ya. Kemudian bagian lutut dan seterusnya. Nah, biasanya kalau kita ada wangi-wangian khusus untuk jenazah itu, Pak. Walaupun boleh juga kita berikan wangi-wangian yang mungkin kita punya kalau misalnya tidak ada, ya. Tapi biasanya kalau kita pergi beli untuk yang menyediakan hal tersebut, terkadang sudah disediakan khusus juga wangi-wangian untuk jenazah. Biasanya ada botol itu, Pak, ya. Nah, itu biasanya itu untuk jenazah khusus, ya. Wallahu alam bisawab. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu diazani dan itu gimana? Taib, ya. Ini azan, ya, masalah azan, Pak, mengazani, ya. Ya, ini kita sebenarnya saya tidak mau terlalu menyinggung masalah-masalah khilafiyah, ya kan? Tapi ditanya ini, ya, ada masalah kita jawab. Nah, jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh banyak dari kaum muslimin mengamalkan hal yang demikian, ya kan? Tapi wallahu taala alam, ya, sepanjang yang saya pelajari dari kitab kuning ini, Pak, ya, saya pelajari dari pembahasan para ulama kita, ya, saya belum dapati hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya tadi kita memang tidak sebutkan hal tersebut, ya, memang tidak kita sebutkan, karena memang dalam riwayat-riwayat saya tidak menemukan hal yang demikian dari Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, ya? Nah, mungkin itu wallahu alam secara ringkas. Ya, silakan, Pak.
lalu itu proses tanya bagaimana? Oh, tayyib. Iya, iya. Ketika apa namanya jenazah ya kita apa namanya kafani ya kan, apakah jenazah tadi kita baringkan seperti ini ataukah lurus seperti ini ya. Nah, dalam masalah ini diberikan keluasan insyaallah taala ya, boleh kita luruskan seperti ini tidak masalah, dan boleh juga kita apa namanya lipatkan seperti ini. Kenapa ini? Ya karena mirip seperti orang sholat Pak ya. Ketika kita sholat kan kita bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya kan? Nah, boleh juga seperti itu, tidak masalah, insyaallah taala. Nah, ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selama ini kita sebenarnya pernah tadi menjalani dari awal sampai akhir, tetapi kita tidak tahu nih doa-doanya, ngikut gitu kan. Doa jenazah tadi Pak. Doa jenazahnya, doa pada saat kita masukkan mayat di dalam kubur. Jadi belum kita pelajari gitu kan. Iya. Kita tahu tadi kan. Itu kira-kira yang sebelum kita lakukan itu tadi pahalanya gimana gitu. Iya, iya. Nah, ya, jazakallah khairan. Ya, jadi apa yang kita pelajari tadi Pak, ya doa-doanya apa semua, ya kan? Ini dari apa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ketika kita tidak membaca doa-doa tadi? Ya, dari doa-doa yang tadi kita paparkan, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya harus, ada yang sifatnya sunnah. Nah, kalau wajib, tidak boleh kita tinggalkan Pak. Ya, tapi kalau sunnah boleh kita tinggalkan, tapi kurang afdol. Ya kan, karena kalau sunnah itu kalau dikerjakan lebih utama, ya kan, dapat pahala. Tapi kalau ditinggalkan tidak masalah, tapi kurang afdol saja. Nah, kalau misalnya kayak tadi doa jenazah, ini wajib, ya wajib kita baca. Kalau kita tidak hafal bagaimana Ustadz? Apa tidak boleh sholat jenazah? Ya tadi bacanya panjang Pak ya, perlu mungkin waktu kita hafalkan ya. Boleh baca ringkas saja, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Nah, sampai situ saja, diulang-ulang. Ya. Diulang-ulang. Allahumma gfir lahu warhamhu. Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau misalnya bisa lebih panjang, Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu. Nah, diulang-ulang terus. Jelas ya? Nah, itu karena apa? Itu rukun. Rukun doa jenazah itu. Karena itulah maksud kita, apa namanya? Maksud kita sholat jenazah untuk mendoakan tadi. Jenazah baru kita tidak doakan, ya kan? Nah, makanya itu sama seperti bacaan Fatihah tadi di takbir pertama, salawat takbir kedua, ya, kemudian takbir ketiga doa, itu rukun semua Pak, ya, mesti kita hafalkan. Kalau tadi tidak hafal, keburu misalnya tidak ada waktu menghafal, sementara sholat jenazah sudah mau ditegakkan, kan ada waktu lagi. Nah, minimal Allahumma gfir lahu warhamhu. Nah itu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Ya, nah ini. Tapi jangan itu aja Pak ya, usahakan hafal panjang-panjangnya ya. Nah, jangan sampai Ustadz bilang boleh yang ringkas saja, yang saya pilih ringkas saja lah. Nah, bukan seperti itu, tapi usahakan yang panjang, semakin panjang tentunya semakin afdol, ya kan? Nah, jadi perhatikan tadi, ketika itu sifatnya wajib, tidak boleh kita tinggalkan Pak, bisa tidak sah. Tapi kalau misalnya sifatnya sunnah tadi, seperti menurunkan jenazah bacanya Bismillah wa ala sunnati Rasulillah, ini sunnah. Kalau tidak dibaca juga tidak masalah, bukan dikatakan tidak sah menguburkan jenazahnya, sah-sah saja, ya kan? Karena sifatnya apa? Sunnah. Jika dibaca itu lebih utama, itu lebih afdol. Nah ini wallahu alam bisawab. Baik. Itu bagian dari bacaan tadi Ustaz. Nah, terus dari mengapani lagi tadi, itu ada biasanya orang itu lembar pertama ada 3 lembar kan Ustaz. Nah, terus dipasang lagi kain itu. Seperti cawatnya itu seperti baju, karena ada tambahan seperti itu. Oh, taib. Nah, ya itu Pak dilakukan jikalau memang diperlukan. Terkadang dibuat kayak cawat itu Pak ya, atau dari kapas begitu kan, bagian apa namanya, bagian belakangnya. Kalau misalnya ada kotoran, ya terkadang memang diperlukan itu Pak. Sama seperti tadi saya katakan. Nah, itu diperlukan ketika memang apa namanya, kita khawatir jenazah ini mengeluarkan sesuatu, ya kan? Seperti tadi kalau misalnya ada kotoran yang keluar kan, kalau kotorannya bisa keluar terus. Nah, kadang kita bikin cawat. Nah, itu penting juga itu. Nah, dari kapas-kapas tadi kan yang tebal kan, ya. Kotoran keluar pada saat sudah selesai mandikan, kotorannya keluar, jadi
dipakai kapas aja maksudnya kayak gitu Ustaz. Bukan, kalau masih dalam taraf memandikan, itu kita siram saja, kan masih taraf memandikan. Ya kan? Kita siram saja sampai dirasa cukup, ya kan, tidak keluar lagi. Makanya tadi kita bilang ketika memandikan itu bisa 3 diperlukan. Nah, sama seperti misalnya kita sudah 2 kali pemandian, ternyata kotoran masih keluar. Nah, kita butuh pemandian yang lebih, ya kan? Kita butuh pemandian yang lebih. Nah, 3 kali sampai 4 kali sampai 5 kali. Jelas Pak ya? Nah, wallahu alam bisawab. Jadi kalau dari tahap memandikan, masih memandikan, kita tinggal siram-siram saja. Beda kalau misalnya sudah mengkapani, ya kan? Masih keluar, ya kita tinggal lap dengan anu saja, dengan kapas dan misal itu. Nah, wallahu alam bisawab. Ya, insya Allah Pak, nanti ini akan semakin terang kalau kita praktekkan. Besok ba'da asar, jangan lupa di masjid ini Pak ya. Nah, kita akan praktekkan tadi ini. Ini baru teori ini, mungkin masih meraba-raba Pak ya. Masih nah, nanti apa namanya kita praktekkan. Dan insya Allah Ta'ala nanti kita rekam ya. Nanti jamaah bisa dapat rekamannya nanti, bisa melihat nanti dari hasil rekaman ini, terutama prakteknya nanti kita praktekkan insyaallah taala supaya bisa mengulang ya. Kalau misalnya sekarang masih meraba-raba, nanti ketika diulang-ulang ya. Jadi saya harapkan memang setelah selesai ini pengajian, jamaah Masjid Al-Qauman ini bisa kalau ada yang nanti diperlukan bantuannya bisa siap. Ya Pak ya. Nah, terutama Pak Imam juga tadi ya. Pak Imam kita ya. Intinya jamaah di sinilah pengurusnya bisa menyelenggarakan jenazah sesuai sunnah Nabi. Insyaallah Pak ya. Nah. Ya. Pada saat tadi menyolatkan jenazah, mengeraskan doanya, terus kalau sholat jenazah, ketika sholat jenazah itu kita hanya takbir yang dikeraskan, Allahu Akbar. Adapun bacaan Fatihah, bacaan salawat, doa itu tidak dikeraskan. Kita baca sendiri-sendiri masing-masing, ya kan? Nah, kemudian demikian pula di takbir keempat tadi, yang dikeraskan itu cuman bacaan takbir dan salam saja. Nah, takbir pertama dikeraskan Allahu Akbar. Baca Fatihahnya jangan dikeraskan. Tetap sama-sama di dalam apa namanya di lisan masing-masing. Takbir kedua dikeraskan Allahu Akbar. Baca salawat tidak dikeraskan masing-masing. Begitu pula baca doa tidak dikeraskan. Jelas ya? Ibnu Abbas memang pernah mengeraskan bacaan doa itu di takbir yang ketiga, tapi dalam rangka untuk mengajari. Karena orang-orang dipandang oleh Abbas belum paham atau belum banyak yang tahu, dikeraskan oleh Ibnu Abbas. Nah, itu boleh untuk mengajari. Untuk mengajari, siapa tahu misalnya jamaah yang hadir ini mungkin banyak yang belum tahu doanya, nah, ya kan? Nah, maka boleh kita keraskan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu dan seterusnya. Nah, itu boleh wallahu alam bisawab. Ada lagi Pak? Atau kita sudah jam 9? Ya. Sebagian yang kami saksikan pada saat mengapani jenazah itu wajah ditutup Ustaz. Apakah apanya? Wajah Ustaz. Wajahnya ditutup Dengan kain atau dengan kapas Ustaz. Nah itu apakah memang afdalnya demikian atau tetap dibuka Ustaz? Wajah ketika mengkapani kan? Wajah ditutup lah. Yang dibuka itu hanya khusus muhrim saja. Muhrim tahu ya? Yang sedang mengadakan ihram. Nah, kalau orang yang ihram itu wajah dan kepalanya dibuka. Ya, karena kata Nabi SAW, kafanilah dia dengan 2 kain ihramnya, kemudian jangan kalian berikan wangi-wangian. Nah, makanya memang ada hukum khusus untuk mengkafani orang yang muhrim. Muhrim itu orang yang ihram Pak ya. Jangan salah kira ya. Muhrim itu bukan mahram. Bedakan muhrim dengan mahram. Nah, kadang kita ini terbalik-balik. Muhrim katanya muhrim itu orang yang ihram. Kalau mahram, nah misalnya kita dengan perempuan yang bukan saudara kita, mahram bukan mahram. Nah, itu maksudnya. Nah, kalau muhrim orang yang ihram. Paham ya? Nah, kalau orang yang ihram meninggal saat ihram, dia dikafankan dengan 2 kain ihramnya, kemudian wajahnya dibuka, kepalanya dibuka, tanpa diberikan wangi-wangian. Selain itu ditutup semuanya. Dan insya Allah semuanya kayaknya seperti itu Pak. Pernah lihat kapan terbuka wajahnya? Saya kira enggak pernah ya. Belum pernah ya. Nah.
seperti apa? Tadi kan ada cara Ayo, taib. Ahsantum. itu digosok, apakah setelah digosokkan begini Ustaz? Naam. Apakah boleh seperti ini? Kali begini. Ya. Terus yang kedua Ustaz, Satu aja dulu. Ya. Jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi ketika kita memandikan jenazah seperti yang tadi kita sebutkan di awal, itu kita perlu kelembutan, ya kan? Nah, jangan sampai menggosok sampai terkelupas ini kulitnya jenazah. Jangan sampai seperti itu ya. Makanya diperlukan kelembutan. Ya, kita gosok ya dengan lemah lembut, ya kan? Dengan lemah lembut. Nah, ketika misalnya ini jenazah sudah betul-betul sulit karena mungkin ada sebagian jenazah ya, pernah saya dulu urus Pak ya, jenazah itu karena sudah lama Pak, Masya Allah sudah lama, jadi akhirnya tidak bisa tersentuh, ketika tersentuh air saja terkoyak ini, bisa terkoyak. Nah, maka terkadang kita cuma siram saja. Ada jenazah yang disiram pun tidak memungkinkan. Bagaimana caranya? Nah, kata jumhur ulama ditayamumkan dia. Ya, jadi ketika masih bisa dimandikan dengan siram-siram, itu disiram. Tapi kalau misalnya sulit untuk memandikannya pun tidak memungkinkan, maka ditayamumkan saja. Tayamum bagaimana? Ya tayamum kayak orang tayamum. Ya hanya ambil debu, kemudian sapu wajahnya dan tangannya. Nah, itu saja, selesai. Itu jikalau tidak memungkinkan untuk memandikan. Jelas ya? Nah, sama seperti ini Pak. Ada sebagian jenazah mungkin ya naudzubillah ya mati dalam keadaan terpisah-pisah badannya, ya kan? Nah, itu juga seperti itu, ditayamumkan saja. Jelas ya? Ketika misalnya tidak memungkinkan untuk memandikan. Tapi kalau masih memungkinkan memandikan, jelas ya? Nah, taib yang kedua tadi? kuburan itu kita semen, kita buatkan di semen, di keramik. Nah, di keramik ada mungkin tandanya tahan lama selamanya, atau kita buatkan misalnya untuk pembatas tanah saja Ustaz, agar misalnya tanah-tanah gundukan tadi tidak longsor gitu. Nah, betul. Iya, yang lebih bol adalah meletakkan tadi itu, yang antum bilang yang kedua tadi, untuk menahan. Jadi kita letakkan batu-batuan tadi di samping kanan kiri, ya kan, supaya untuk menahan kuburan tadi, ya kan, untuk menukan kita letakkan tanda-tandanya, ya kan, kemudian batu di kanan kirinya, ya, di kanan kirinya itu kita letakkan. Itu yang lebih utama. Karena memang kita mengingat hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari, naha Rasulullah SAW ayyujassasal qabru wa ayyuqa'ada alaih wa ayyubna alaih wa ayyuktaba alaih. Rasulullah SAW itu kuburan. Nah, Nabi SAW melarang mengapuri kuburan. Dalam hadis riwayat Bukhari Pak, dalam kitab Sahihnya. Nah itu. Jadi kalau mau ditanya lebih utama mana, ya lebih utama yang memberikan tanda tadi, batu-batu di samping kanan dan kirinya melingkar tadi ya Pak. Nah, itu yang lebih utama. Ya makanya kalau yang pernah haji atau umroh pergi ke kuburan baki Pak, kuburan baki, rata-rata kuburannya para sahabat, bahkan kuburan para raja seperti itu Pak. Ya, karena memang itu yang lebih afdol, yang lebih utama seperti itu. Nah, wallahu taala alam bissawab. Taib. Diganti kayu bisa saja kalau apa? Kalau di Arab itu kan batu ya Ustaz. Iya, batu. Kalau kita biasanya ulin gitu ya. Iya, enggak masalah, untuk menjaga saja kan? Tidak ada masalah insyaallah. Iya. Untuk menjaga seperti itu tidak ada masalah. Nah. Taib, silakan Pak kalau ada yang mau tanyakan atau kita tutup. Kira-kira tadi Pak dengan penjelasan kami masih insya Allah jelas ya? Jelas ya? Nah, berarti insya Allah prakteknya nanti tambah jelas lagi. Insya Allah. Jelas itu Ustaz, yang pernah kita lakukan itu ternyata yang penjelasan sampai ini itu tidak ada gitu. Seperti tadi yang saya bilang tadi, ajar kan ada. Nah, sebelumnya kita mendengar ada. Iya. Tapi itu kita bukan belajar, sebenarnya kita mengikut aja kan. Iya. Mengikut yang sudah ada, ternyata begitu kita pelajari ternyata tidak ada. Ya memang kita banyak hal-hal yang perlu kita bahas Pak ya. Terkadang hanya memang saya tidak menyinggung masalah-masalah
khilafiyah, ya kan. Masalah khilafiyah itu saya tidak singgung ya, tapi karena ditanyakan tadi ya, perlu saya jawab, ya kan, perlu saya jawab ya. Nah, seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, ya kalau misalnya ada yang melakukannya dari jamaah, dari orang-orang ya, itu dari dia sendiri, ya kan. Nah, dari mereka sendiri. Nah, adapun yang kita pelajari dari kitab-kitab para ulama, nah ini insyaallah taala kita kaji kitab kuning, Pak, ya. Kita kaji kitab-kitab para ulama dari madhab Imam Syafi'i, ya, dari madhab para ulama seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Ya. Tapi mungkin saya kira cukup, Pak, ya. Ya, saya kira cukup, ya. Semoga pertemuan kita di malam hari ini memberikan ilmu bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya bagi kita semuanya. Insyaallah taala kita akan sambung nanti besok ba'dal asr. Insyaallah kita praktekkan. Jadi nanti insyaallah siapkan, Pak, ya, bahan-bahan yang kita perlukan, termasuk galian kuburnya, Pak. Ya, galian kuburnya siapkan juga. Ya, mungkin ada yang perlu digali nanti, Pak, di sini. Enggak perlu lebar-lebar. Satu anu saja, panjang satu. Karena yang kita kuburkan nanti apa? Batang pohon pisang aja. Ya, kita ingin praktek nyata, ya. Ya, kemudian siapa yang tadi yang siap satu orang untuk dimandikan besok? Hah? Siapa? Satu orang yang siap dimandikan. Supaya yang lain nanti dilihat nanti di syuting, Pak, ya. Nggak masalah, ya. Siapa yang kira-kira siap? Hah? Siapa kira-kira siap? Antum siap, ya? Nah, beliau siap, Pak. Ya, insyaallah. Jadi beliau nanti kita mandikan, nanti antum kita mandikan, ya, nggak masalah, ya. Kita mandikan, kita pakai pohon pisang aja. Nah. Ya. Insyaallah taala. Ya. Pakai baju aja gitu. Ya. Pakai baju seperti biasa aja gitu. Iya, pakai baju seperti biasa aja kan, nanti kan kita anu kan. Ya, enggak usah telanjang, enggak usah. Ya. Apa? Tutup. Ini tutup. Baik. Jadi saya tutup dulu, Pak, ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.